Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik untuk diperdagangkan minggu depan, Senin tanggal 13 September 2021. Nanti untuk saham yang pertama akan ada SEN, lalu BPTN, SMRA, lalu ada dari sektor konstruksi, WSKT, Wika, PTPP, ADI, lalu ada dari bank yakni Bank Danamon atau BDMN. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG hari ini cukup bagus ya, bisa dibilang bagus karena dia naik lagi 0,44%. Highest-nya tepat ya, tepat atau berada di area resisten dari channel yang kita buat ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jadi kita waktu itu membuat channel uptrend ya, seperti ini di garis kuning. Supaya tidak bingung MA nya saya tutup dulu. Nah, jadi di garis kuning ada channel uptrend ya. Lalu yang garis putih ini merupakan support trendline. Dari mana? Dari sini peaknya dia membuat resisten trendline lalu tertembus menjadi support trendline ya. Lalu untuk yang support horizontalnya ada di area 5938 atau 5940-an di area itu. Nah, hari ini highest-nya berada di area resistennya ya. Lalu dia terjadi rejection, lalu turun sedikit, ada koreksi sedikit. Tapi overall masih bagus, masih candle hijau ya. Untuk hari ini masih bagus untuk IHSG, tapi masih belum kembali ke channel uptrendnya karena saat berada di area 6100 ini terjadi rejection, dia turun lagi ke bawah ke 6094 ya. Jadi untuk IHSG masih bagus, tapi masih tetap perlu berhati-hati karena belum kembali ke dalam channel uptrendnya ya. Seperti skenario kemarin dia bisa naik, tapi di resisten ini dia ada kemungkinan ada rejection dan malah akan membuat sideways di area ini ya. Kalau dia tidak bisa menembus dari support trendline-nya ini, dia kemungkinan akan buat sideways di sini atau bisa jadi malah dia turun menjemput dari support trendline maupun support horizontalnya ya. Tapi kita bisa melihat dia saat mencapai 6100 ada rejection, jadi kemungkinan besar untuk masuk ke channel uptrendnya ini kemungkinannya lebih kecil ya dibandingkan dia kalau dia akan sideways. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia bisa naik ke support channelnya, ke channel uptrendnya. Kalau kita melihat besok Sabtu, Minggu ada berita-berita yang mendukung untuk IHSG dapat naik kembali ya. Jadi begitu untuk IHSG, bisa berhati-hati karena saat dia mencapai resistennya dia ada rejection ya. Oke, jadi begitu untuk IHSG. Sentra Utama Telekomunikasi Indonesia ya. Untuk SEN waktu itu kita membuat di sini kita menemukan adanya triangle ya, tapi dia malah jebol ke bawah ya, tidak masalah. Artinya apa? Artinya kalau dia memang jebol dari supportnya ya waktunya kita untuk cut loss memang ya. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui, oh di sini ada triangle, oh di sini ada cup and handle misal seperti itu. Nah, untuk SEN saat ini dia hari ini openingnya sama dengan closingnya ya, jadi pergerakannya stagnan, dia membuat candle cenderung ke doji ya, bingung arahnya kemana. Dan ternyata kalau kita memperhatikan, ternyata di sini ada support di area sekitar 302 ya, sekitar harga ini ternyata ya di sini dia mantul di 302, lalu di 20 Agustus dia juga sempat ke 302, lalu dia mantul lagi. Sebelumnya ini menjadi
resisten, lalu ke belakang lagi juga menjadi resisten ya. Jadi bisa dikatakan 302 ini sekarang menjadi support. Nah, lalu bagaimana untuk kedepannya? Ya, untuk sen lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya perhatikan, coba teman perhatikan supaya kita bisa sama-sama belajar. Harga saat ini itu tepat berada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah, berada di area tengah-tengah. Kan cukup berbahaya. Nah, maka dari itu lebih baik tunggu saja apakah dia minggu depan dia akan turun ke area supportnya ke 302 atau sekitar 300 ya, atau dia malah naik menembus dari resistennya ya. Jadi begitu, menurut saya akan lebih aman, lebih bijak ya kalau kita membeli di area support atau area resisten yang sudah tertembus dan tervalidasi menjadi support. Kalau di harga sekarang ya memang memang sempat ada support minor di harga 320 ini ya. Di sini sempat ada support minor ya, teman-teman bisa memanfaatkan, tapi menurut saya ini tidak sekuat jika dibandingkan dengan 302 ya. Kalau kita lihat ke belakang memang di sini juga sempat ada rejection ya, di belakang ini ada support juga, support. Dan menurut saya ini tidak sekuat di 302. Jadi akan lebih baik kalau kita menunggu dia ada koreksi ke area 302 ya. Kita bisa mulai masuk di sekitar 302, 304 mungkin 306 ya, di area 300. Atau kalau minggu depan dia naik menembus resistennya, dan ingat ya, tidak hanya menembus tapi terkonfirmasi resisten itu menjadi support. Bagaimana caranya? Ya kita tunggu 1-2 candle apakah dia bisa bertahan di atas 334. Kalau dia bisa bertahan di atas 334, menurut saya berarti 334 ini dapat dikatakan tervalidasi menjadi support ya. Jadi begitu untuk sen bisa diperhatikan, menurut saya akan lebih baik kalau kita membelinya di area support saja. Untuk volumenya juga hari ini kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya, ini termasuk kecil ya. Jadi mungkin bisa dibilang perdagangan hari ini tidak menarik atau sebanyak sebelum-sebelumnya ya untuk sen, makanya dari candlenya pun juga doji. Nah, kalau candle doji seperti ini menurut saya ya itu tadi lebih baik menunggu di area supportnya, karena menurut saya pribadi lebih baik kita ketinggalan kereta lalu kita memiliki di harga yang aman alias di harga support daripada kita ikut kereta ya, tapi kereta itu sendiri tidak tahu arahnya akan kemana ya. Karena kalau kita beli di area support ya akan ada kemungkinan lebih besar untuk saham itu akan naik. Maka dari itu kita membelinya di area support, dan kalaupun dia turun kita lebih tahu di harga berapa kita akan cut loss. Daripada kita beli tengah-tengah seperti ini akan lebih kebingungan. Kalau dia turun loh kita cut loss di mana? Kalau dia turun sudah sampai di sekitar harga 306, 308, 304, padahal harga-harga ini kan harga-harga dimana ada kemungkinan dia mantul. Karena apa? Karena di harga-harga ini ada demand yang lebih besar. Nah kalau kita ikut kereta dia turun di harga yang harusnya kita beli malah kita jual, lalu dia mantul, kan malah istilahnya bisa membuat kecewa ya. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Di sini saya kan cuman sharing, menurut saya akan lebih bagus kalau kita beli di area support saja. Tapi kalau teman-teman ingin beli di tengah-tengah seperti ini ya silakan saja, asalkan saya cuma mengingatkan untuk jangan lupa cut loss ketika harganya tidak bergerak, tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi begitu untuk sen, lebih baik tunggu di area-area supportnya saja. Untuk MACD-nya dia masih mengarah ke bawah ya. Jadi wait and see saja untuk sen.
Oke, selanjutnya BBTN. Hari ini BBTN naik 1,41% ke resisten ya, resisten yang sudah kita buat 4 hari lalu kalau tidak salah. 3 hari lalu kalau tidak salah. Di video 7 September teman-teman bisa cek ya. Ada resisten di 1440. Lalu saat itu saya memberitahu atau sharing kalau di 1440 sampai 1400 ini bisa menjadi area buy yang cocok atau bagus ya, asalkan dia masih berada di channel uptrendnya. Dan kalaupun dia tertembus dari support channelnya, masih ada support horizontal di area 1365 ya. Teman-teman bisa cek di video tanggal 7 September. Dan selamat buat teman-teman yang menonton dan ikut masuk di area harga ini saat ini ya, setidaknya masih aman karena juga berada di area supportnya. Dia mantul, dia sempat jebol tapi masih berada di atas 1365 ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu saya mengatakan kalau dia jebol dari support trendline bisa sesuaikan dengan profil resiko. Kalau mau cut loss ya cut loss, kalau mau hold ya hold. Karena menurut saya masih aman selama dia masih berada di atas 1365. Dan benar saja dia jebol dari support trend line-nya, tapi di dekat-dekat 1365 ada rejection, lalu dia kembali lagi masuk bahkan naik ya ke hari ini closingnya di 1435. Dia sempat tembus dari 1440 ke 1445, tapi lagi-lagi sesuai dengan skenario beberapa hari lalu bahwa di 1440 ada supply yang cukup kuat atau seller yang cukup kuat ya. Tapi kalau kita melihat dari volumenya hari ini ada kenaikan volume ya. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke atas ya. Sebelumnya dia sempat turun karena ada 2 candle merah. Lalu kemarin dan hari ini ada reversal yang cukup kuat ya. Ada area buy yang cukup kuat di 1375 dan volumenya juga meningkat. Jadi untuk BBTN bisa diperhatikan. Ini kita bisa merhatikan untuk kecil ya, lebih jeli ya untuk BBTN. Karena apa? Karena dia benar-benar berada dekat dengan resistennya, tapi juga bisa dibilang dekat dengan supportnya ya. Jadi untuk skenario pertama bisa wait bagi yang belum masuk ya, bisa wait kalau dia besok minggu depan ada koreksi sedikit ke area supportnya ya, bisa mulai akumulasi di area supportnya. Atau kalau besok dia naik dari 1440, dia bisa tembus ya. Nah itu disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Tapi menurut saya wait dulu. Kalau dia tembus dari 1440, tunggu terlebih dahulu. Tunggu apa? Tunggu candle berikutnya ya. Jangan sampai seperti ini. Dia di tanggal 3 September, teman-teman perhatikan di yang ini 3 September dia terkena resisten 1440 ya. Besoknya dia naik 1,74%, closingnya di atas 1440. Nah besoknya langsung merah, bahkan besoknya juga langsung merah ya. Jadi kalaupun besok Senin dia tembus naik di closingnya pun di atas 440, misal closingnya di 1460, kan cukup tinggi. Nah menurut saya kurang bagus kalau ingin masuk di candle yang seperti itu. Kenapa? Karena support 1440 resisten 1440 ini belum tervalidasi menjadi support. Loh, kok bisa? Kan sudah tertembus. Iya, tapi kan untuk hari berikutnya kan dia belum tentu dapat menanggulangi penurunan di hari berikutnya. Kalau besok turun seperti ini, turun langsung ke 1440 ya, bahkan tembus dari 1440 ya, cuman istilahnya cuman ikut masuk juga ikut keluar. Maka dari itu lebih baik kalaupun dia besok tembus
tunggu 1-2 candle. Kalau 1-2 candle berikutnya dia bisa bertahan di atas 1440. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai masuk ya. Tapi tetap ingat sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kalau dia jebol dari 1440 apakah ingin cut loss atau mau average down di area support dari trendnya ini, support trend line. Ya, atau mau cut loss saja kalau dia tembus dari 1440 itu dapat disesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Ya, jadi begitu untuk BBTN wait and see. Tapi saat ini wait and see-nya mungkin tidak terlalu lama karena sudah dekat sekali dengan resisten, juga dekat dengan supportnya. Ya, sabar mungkin 1-2 hari ya. Bisa dilihat terlebih dahulu untuk BBTN. Oke, jadi begitu untuk BBTN. Oke, selanjutnya ada SMRA. Ya, hari ini SMRA naik tipis 0, sorry. Ya, candlenya hijau. Ya. Ya, hijau dari harga opennya. Harga open 875, closing di 880. Tapi kenapa tulisannya minus? Karena tulisan minus itu dia dibandingkan dengan closing kemarin. Karena apa? Karena closing kemarin itu di 885 dan closing hari ini di 880. Padahal secara dari open dan closingnya dia naik ya. Jadi buat yang kebingungan bisa diperhatikan candle sebelumnya ya. Dia closing di atas dan hari ini closing di bawah, padahal opennya lebih bawah lagi, maka dari itu dia candlenya hijau. Nah, untuk SMRA ini cukup menarik. Kenapa? Karena ya seperti ini, dia bisa menembus resisten 860 ya, dia tembus 860 karena 860 sebelumnya di resisten cukup kuat, dia sempat jadi support lalu menjadi resisten dan pada 6 September lalu tertembus. Dan ya ini gunanya menunggu beberapa hari atau 1-2 candle ya ini. Dia bisa memvalidasi 860 menjadi support. Ya, di candle tanggal 7-nya kalau teman perhatikan lowest-nya tepat di 860. Ya, bisa dilihat lowest-nya 860 dan artinya 860 ini mulai tervalidasi menjadi support yang kuat ya. Lalu besoknya 860 lagi menjadi lowest-nya ya pada tanggal 8, lalu besoknya lagi juga 860. Artinya 860 ini menjadi support yang kuat ya. 3 kali candle berturut-turut di lowest-nya di 860. Dia sudah menjadi support. Nah, istilahnya kalau yang ini lantai 1 di 790 lantai 1 dia jebol atap 860 lalu memvalidasi atap 860 menjadi lantai 860 ya, kurang lebih seperti itu untuk analoginya. Nah, kenapa ini menarik? Karena kenaikan ini disusul dengan volume yang cenderung menurun ya, cenderung menurun. Nah, untuk SMRA ini candlenya pun juga bisa dibilang kebingungan ya, karena di harga 885 ada aksi taking profit. Artinya apa? Ada kemungkinan untuk SMRA akan ada koreksi ya untuk SMRA. Nah, maka buat teman-teman yang tertarik dengan SMRA akan bagus kalau bisa dapat harga di 870 sampai sekitar 860 ini masih bagus ya, di harga-harga ini ya, 860 870 kalau tertarik untuk SMRA. Kalau dia jebol dari 860 ya bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya, karena 860 merupakan support yang harusnya kuat. Nah, kalau yang harusnya kuat saja jebol ya akan lebih bijak kalau di cut loss terlebih dahulu ya. Kalau mungkin dia turun ke 855 850 bisa untuk dibatasi dulu kerugiannya, karena kalau dia jebol ada kemungkinan dia akan lanjut turun menjemput support berikutnya di area 790 ya. Kalau di sini sebenarnya juga ada support minor sekitar 820. Saya gambar seperti ini saja ya, sekitar ini ada support minor
Kalau ini masih tertembus ya akan kembali ke bawah lagi. Ya, tapi kalau teman-teman yang ingin HK, ingin beli di harga-harga tinggi 880, ya boleh-boleh saja asalkan tetap ingat di mana teman-teman akan melakukan cut loss. Ya. Lalu untuk MACD-nya masih mengarah ke atas, tapi teman-teman perhatikan untuk volumenya dia selalu mengalami penurunan. Ya, turun 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 ya, berarti cukup besar kemungkinan dia akan ada koreksi karena dari volume perdagangan dia mengalami pelemahan. Walaupun dari MACD-nya memang masih mengarah ke atas, tapi kalau teman-teman perhatikan kenaikan dari MACD-nya pun ini tidak sekencang ini ya sebelumnya ya, dia naik sangat tajam. Lalu di sini terjadi patahan di 7 September dia mulai cenderung sedikit mendatar ya. Memang masih naik tapi tidak setajam sebelumnya ya, karena volumenya juga cenderung menurun. Jadi untuk SMRA bisa bow di area supportnya. Kalau mau yang HK juga boleh silahkan, tapi menurut saya jangan banyak-banyak ya. Mungkin kalau turun di 870, 865 bisa average down, targetnya ada di 900. Karena di sini 900 juga menjadi area taking profit. Ya kalau mau toleransi bisa, terus sedikit toleransi misal berjual di 895 atau 890 ya. Mungkin 895 bisa mulai taking profit, di 895 bisa mulai taking profit ya. Jadi begitu untuk SMRA, bisa sedikit tunggu ke bawah atau kalau mau HK ya silahkan, tapi jangan lupa tetap tentukan cut loss maunya di mana. Oke, jadi begitu untuk SMRA, dia sebenarnya baru saja jebol dari channel downtrendnya ya. Jadi masih bagus untuk SMRA. Oke, selanjutnya kita masuk ke konstruksi. Di sini ada WSKT. WSKT hari ini turun mengalami penurunan ya. Lagi-lagi dia sebenarnya naik dibandingkan harga kemarin, tapi candlenya merah. Ya, teman-teman perhatikan. Ini hari ini kemarin dia turun hampir 4%, lalu hari ini juga candlenya merah. Loh, tapi kenapa kok tulisannya di sini kok plus? Ya, lagi-lagi iya kemarin closingnya itu di 850 dan hari ini dia closingnya di 855. Loh, candlenya merah kok bisa closingnya lebih atas? Ya, karena dia opennya cukup tinggi. Dia opennya di hari ini di 885 ya. Dia open dari sini, dari atas 885 di resisten, di area resisten. Lalu dia langsung turun ke bawah ya, turun ke bawah. Tapi jika dibandingkan dari closing harga kemarin, dia naik tipis 0,59% ya. Dan jadi begitu ya, mengerti ya. Nah, untuk WSKT sebenarnya ada yang menarik di sini. WSKT dia menciptakan support trendline ya, kurang lebih seperti ini. Dia ada support trendline-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan supaya lebih jelas, saya akan membuat ya di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia ada ascending triangle. Ya, bagi teman-teman yang kurang jelas bisa saya gambarkan di atasnya. Jadi dia kurang lebih membentuk pola seperti ini, lalu dia gini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dia ada resisten di sini di area 840, 850, dia ada neckline atau resistennya. Dan dia ada support trendline. Nah, lalu untuk WSKT bagaimana untuk minggu depan? Ya, secara teknikal kalau kita melihat WSKT dia kan di sini tembus ya. Di tanggal 6 September dia tembus dari neckline-nya.
atau resistennya. Lalu 4 hari berikutnya dia ada retest. Nah, tergantung ini retestnya ini. Kalau retestnya ini berhasil alias tervalidasi menjadi support, maka target kenaikannya secara teknikal itu berada di kurang lebih di sini di 980. Ya, merupakan area konsolidasi ya di sebelumnya, lalu sempat menjadi resisten juga. Nah, jadi ini masuk akal untuk targetnya. Lalu bagaimana kalau besok malah atau minggu depan dia malah turun lagi ke bawah? Ya, teman-teman lebih baik cut loss bagi yang masuk di area supportnya ini, ya. Jadi menurut saya ini dapat diperhatikan teman-teman bagi yang minggu depan tertarik untuk WSKT, bisa mulai masuk di harga-harga sekarang sebenarnya di 855, 850 sampai 840. Ini range harga yang menarik ya, karena ini tepat di supportnya. Kalau dia jebol dari 835 turun ke bawah ke 830, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Artinya pola ascending triangle atau target kenaikan dari ascending triangle-nya gagal ya. Tapi kalau berhasil kan sangat menarik, teman-teman beli di support, jual di area resisten ya. Jadi untuk WSKT bisa mulai diperhatikan bagi yang tertarik. Sebenarnya harga sekarang ini sangat-sangat menarik melihat adanya pola ascending triangle ya. Ya, di sini ada resisten, mantul ke bawah, menciptakan support trendline, dia mantul langsung tembus dari resisten sebelumnya, lalu ada retest. Nah, kalau support ini berhasil menahan penurunan ya, target kenaikan secara teknikal ada di 930. Tapi kalau malah pada perdagangan minggu depan dia tembus ke bawah, jangan takut untuk cut loss. Apalagi dari volume penurunan ini menurun ya. Jadi ada potensi untuk minggu depan dia ada kenaikan. Tapi tetap ingat profil resiko dapat diperhatikan ya. Kalau yang masuk di harga-harga support, jangan lupa untuk tetap memasang stop loss. Karena kita tidak tahu pasti, kita hanya bisa menganalisa kira-kira kemana pergerakan harga selanjutnya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas walaupun cenderung mendatar ya, tapi masih mengarah ke atas. Jadi begitu untuk WSKT. Oke, selanjutnya masih konstruksi, ada Wika. Hari ini Wika turun 0,49% ya, setengah persen. Dia turun dan closing di 1020. Nah, ini masih sesuai dengan skenario beberapa hari lalu ya. Saya menganalisa Wika. Bagi teman-teman yang menonton, memang lebih untuk wait and see. Pada waktu itu saya menyarankan untuk wait and see karena apa? Karena untuk Wika ini ada kemungkinan dia akan membentuk inverted head and shoulder. Maka saya menggambarkan dua garis ini. Kalau dia waktu itu dia naik menembus dari neckline-nya atau resistennya, ya lebih baik tunggu 1-2 candle apakah 1115 ini dapat menjadi support. Atau skenario kedua, dia akan turun, dia akan koreksi lalu bisa sampai ke sini ya. Lalu dia naik lagi menjemput dari resisten atau neckline-nya di 1115. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, maka bisa dikatakan itu membentuk inverted head and shoulder ya. Jadi untuk inverted head and shoulder itu sebenarnya merupakan pola reversal. Reversal dari mana? Ya, tadinya dia mengalami penurunan ya cukup dalam ini ya. Dia turun. Nah, dengan terjadinya pola ini secara teknikal ada kemungkinan dia akan ada reversal ya. Dan untuk target kenaikan dari pola inverted head and shoulder secara teknikal itu bisa kita ukur dari headnya ke neckline, lalu kita pasang di area neckline-nya ya, kurang lebih di 1380 1375 ya, masih berada di area resisten maupun area supportnya di sini ya. Jadi masih masuk akal
untuk target kenaikan secara teknikal. Tapi itu merupakan skenario ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau dia turun ke area konsolidasi atau area supportnya ya di sekitar 970. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa mungkin berada di tengah-tengah ini 990. Karena apa? Karena lagi-lagi angka bulat atau angka 1000 bisa menjadi support ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Wika dan mungkin juga melihat bahwa di sini ada kemungkinan terjadinya pola inverted head and shoulder, bisa mulai masuk ya. Tapi tetap ingat sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Bisa mulai masuk di area harga 1010, area harga 1000 ya. Jadi kita bisa masuk dengan cicil beli. Jadi semakin harga ke bawah, semakin banyak porsinya ya. Jadi misal dia berada di besok koreksi lagi di 1010. Mungkin kita punya dana misal cukup untuk contohnya 10 lot misalkan 10 lot. Ya, mungkin kita bisa masuk di 1010 ini mungkin bisa masuk 2 lot terlebih dahulu. Ya, ini perumpamaan ya. Misal 2 lot. Lalu dia ada koreksi lagi ke harga 1000. Ya, mungkin kita bisa masuk lagi 3 lot. Ya. Lalu dia koreksi lagi ke sekitar harga 990. Ya, kita bisa masuk lagi mungkin 3 lot lagi. Ya. Lalu dia turun lagi ke 970. Ya, kita bisa masuk lagi 2 lot. Jadi harganya kita masuknya cicil ke bawah ya. Atau mungkin teman-teman mau pakai cara lain. Misal semakin ke bawah benar-benar semakin naik. Jadi di harga atas masuknya 1-2 lot. Nanti turun lagi 1-2 lot lagi. Nanti turun lagi ke area supportnya langsung masuk 5 lot misalkan. Nah, itu juga bisa. Tapi jangan lupa tetap pasang stop loss kalau dia jebol dari 960. Kalau dia jebol dari 960, menurut saya akan lebih baik untuk di cut loss terlebih dahulu. Karena kalau dia jebol dari 960, ada kemungkinan dia akan menuju ke support di bawahnya di 915. Kan cukup jauh ya, dari 960 ke 915. Ya, karena di sini ada support minor. Ya, di sini dan di sini. Ya, cukup rapi ya sebenarnya ya untuk pola ini ya. Ya, shoulder, head, lalu ada kemungkinan dia akan membentuk shoulder lagi. Jadi begitu untuk Wika, teman-teman perhatikan di harga-harga koreksinya bisa mulai masuk. Kalau dia jebol dari 960, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Lalu kalau mau masuk di area-area support seperti 915 atau mungkin lebih ekstrim lagi di support headnya 850, itu masih masuk akal buat teman-teman yang misal melihat wah, kalau dia turun sampai segitu kan artinya pola head and shoulder-nya gagal. Ya tidak apa-apa kalau mau masuk di 850 karena di 850 juga ada support. Jadi untuk masuk tidak hanya terpacu dengan pola yang kita lihat. Siapa tahu kalau dia nanti turun ke bawah, dia bisa saja membuat pola baru lagi. Misal triangle atau mungkin pola-pola yang lainnya bisa saja. Nah, dari itu dengan kita menentukan support di mana supportnya itu dapat membantu kita untuk memudahkan dari di harga segini kita bisa masuk ya. Jadi begitu untuk Wika, volumenya merahnya pun juga turun ya dibandingkan kemarin. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas walaupun ada kecenderungan mendatar. Oke, jadi begitu untuk Wika, bisa diperhatikan di area supportnya. Selanjutnya ada PTPP. Hari ini PTPP naik 1,2%. Ini juga menarik untuk PTPP karena beberapa hari lalu juga kita menemukan adanya double bottom ya, double bottom dan tanggal 6 Septembernya dia tembus lalu dia ada koreksi. Nah, di harga-harga sekarang ini sebenarnya masih menarik buat teman-teman yang tertarik masuk.
Ya, di harga-harga seperti ini atau mungkin yang ingin sedikit turun ya tidak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Di range harga ini masih masuk akal buat teman-teman yang masuk. Karena apa? Karena di sini merupakan neckline di 955. Ini merupakan neckline dari double bottom-nya ya. Untuk target kenaikan secara teknikal itu berada di ini, kita pasang di neckline ya, di sekitar 1100 ya. Secara teknikal. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk, bisa mulai masuk di area neckline-nya ini. Kalau dia mendekati sekitar 1100, bisa mulai cicil jual ya. Untuk volumenya ya masih menurun ya. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke atas walaupun cenderung mendatar. Ya, jadi untuk TPP singkat saja, buat yang tertarik bisa masuk di area neckline-nya. Kalau dia jebol dari neckline-nya dari 955, 950 dia jebol ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk target kenaikan yang pertama ada di 1070. Untuk target kenaikan kedua ada di target kenaikan secara teknikal ya, di 1100. Ya, jadi begitu untuk TTPP. Selanjutnya ada ADI, masih konstruksi ya. Untuk ADI hari ini dia naik tipis 0,61%. Dia baru saja memantul dari supportnya 775. Nah, di sini kalau kita menggambarkan sebenarnya mirip dengan PTPP. Di sini ada resisten ya di sekitar 775 ini, 780 ada resisten. Nah, lalu kita bisa menggambar di sini ada rounding pertama, di sini ada rounding kedua. Ya, kita bisa katakan ini sebagai double bottom. Loh, kenapa tidak head and shoulder? Karena supportnya ini cenderung sama ya, bahkan sama, ada di 660. Kalau head and shoulder, rounding keduanya itu harus lebih dalam daripada shouldernya. Jadi kepalanya itu harus lebih panjang daripada pundaknya ya. Maka dari itu disebut head and shoulder. Nah, kalau ini kan cenderung sama. Ya, jadi bisa dikatakan ini sebagai double bottom dan dia tembus lalu ada retest ya. Kalau kita gambar seperti ini, dia tembus lalu ada retest. Nah, di retest ini harusnya dapat menjadi tumpuan untuk retail masuk atau teman-teman yang tertarik untuk masuk. Tapi ini kan dia sudah mantul ya. Saat ini berada di 820. Nah, bagi teman-teman yang tertarik masuk di harga-harga sekarang ini karena mungkin tidak ingin ketinggalan kereta ya silakan saja. Tapi menurut saya akan lebih bagus kalau kita menunggu sedikit ke bawah, lebih bawah ya, untuk lebih amannya. Kita bisa menunggu di area harga 800 sampai 775. Ya, ini tidak terlalu jauh ya karena 5 tick ya, 775 ke 780, 785, 790, 800. Ya, 795, 800 ya 56 tick. Ya. Jadi bisa menunggu di area neckline-nya saja. Kalau dia jebol dari 775, 770, dia jebol lanjut turun ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena ada kemungkinan dia akan ke 730. Kalau 730 masih jebol, ya kemungkinan besar dia akan ke support lamanya di 660. Karena di sini di 730 di sini ada support minor. Ya, kurang lebih seperti ini. Support minor menjadi resisten ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa tunggu saja di area 800 ke bawah sedikit. Tapi kalau mau yang masuk di harga sekarang ya silahkan. Tapi menurut saya kalau masuk di harga sekarang pun cut loss-nya berada di 775, 770. Kalau jebol dari harga itu lebih baik cut loss terlebih dahulu. Target kenaikan dapat kita ukur secara teknikal itu dari bottom ke neckline, lalu dari neckline ke atas ya kurang lebih berada di 890 atau 885 ya, 890.
Tapi menurut saya akan lebih bagus kalau kita mulai jualan itu di 870 ke bawah. Karena di sini juga ada resisten di 870 ya. Jadi ini berpotensi menjadi area koreksi lagi di 870. Maka di sedikit ke bawah lagi 865 mungkin bisa teman-teman mulai jual. Kalau teman-teman yang masuk lalu harganya naik di 865 bisa mulai jualan. Volumenya menurun ya, menurun, hijaunya menurun, jadi ada kemungkinan besok Senin dia koreksi dulu. Untuk MACD memang masih ke atas tapi mulai cenderung mendatar. Ya. Jadi hampir sama ya, konstruksi overall hampir sama untuk pergerakannya. Jadi begitu untuk ADI bisa ditunggu saja di area support. Kalau yang mau masuk di harga sekarang ya silahkan, tapi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Oke, yang terakhir ada Bank Danamon. Hari ini Bank Danamon naik 0,8%. Naiknya pun ya habis ini ya, mantul dari supportnya ya. Di 25 25.30 sorry, 25.30. Di sini kita bisa menggambar support ya. Ini dia baru saja jebol supportnya lalu berusaha naik tapi tertarik lagi, ada aksi taking profit ya teman-teman, perhatikan di sini dia naik turun jebol dari support ya, dia berusaha naik lagi tapi ada aksi taking profit ya, ada aksi taking profit. Di sini ada aksi taking profit, dia turun bahkan closingnya tepat di 25.30. Artinya dia belum bisa menjebol lagi atau belum bisa memvalidasi 25.30 ini menjadi support. Apalagi volumenya, kalau kita perhatikan untuk volumenya ya kecil sekali ya. Jadi untuk Bank Danamon teman-teman bisa untuk lebih berhati-hati. Sebenarnya secara pola ya ada potensi terbentuk ascending triangle ya. Kita bisa tarik untuk support trendline-nya seperti ini ya. Jadi kurang lebih bentuknya sama seperti tadi ya. Ya ada support trendline ya, support trendline, lalu ada resisten yang mendatar. Resisten mendatar seperti gambar saya jelek. Ya kurang lebih mendatar ya, seperti ini mendatar. Lalu harusnya kalau dia terjadi seperti ini ya, dia berusaha naik tidak bisa, lalu naik jebol lalu retest. Nah, bagusnya atau yang positif, retest yang positif, dia akan mantul naik kembali lagi. Tapi kalau dia tidak bisa menjebol 25.30 ya, kemungkinannya dia akan kembali menjemput support dari trend line-nya. Ya, ada kemungkinan dia menjemput dari support trend line-nya. Jadi untuk Bank Danamon teman-teman bisa wait and see untuk besok Senin. Apakah besok Senin dia bisa menjebol 25.30 dan closing di atas 25.30. Dan kalaupun dia bisa, akan lebih baik menurut saya kalau tunggu satu candle lagi setidaknya. Apakah candle hari Selasanya dia bisa bertahan di atas 25.30 ya. Itu kalau besok Senin dia tembus dari 25.30. Tapi kalau besok Senin dia malah lanjut turun ke bawah, ya sudah, jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu kalau dia besok Senin malah dia lanjut turun. Kecuali buat teman-teman yang tertarik karena melihat di sini ada support minor ya di 24.30, sebenarnya juga ada support karena sebelumnya dia resisten lalu tertembus. Nah, kita perhatikan besok Senin apakah dia akan mengarah ke bawah menuju supportnya di 24.30 ya, atau dia bisa menembus 25.30 lalu besoknya pun bertahan di atas 25.30. Maka itu dapat dikatakan memvalidasi menjadi support yang bagus dan Bapak Ibu yang tertarik bisa mulai masuk. Tapi kalau malah besok dia turun menjemput supportnya di 24.30
bahkan tembus lalu turun lagi, ya abaikan saja, karena ada kemungkinan kalau dia tembus dari 2430 ya ada kemungkinan ke support trendline-nya, ya mungkin bisa ke 2300, ya ada kemungkinan ke 2300. Ya, jadi begitu untuk Bank Danamon, dan merupakan saham terakhir yang kita analisa untuk besok Senin. Analisa hari ini untuk besok Senin. Ya, untuk volumenya menurun, MACD-nya juga mengarah ke bawah. Ada potensi terjadinya dead cross ya. Perlu diingat potensi, bukan atau belum terkonfirmasi. Ya, jadi wait and see untuk besok Senin. Jadi sekian untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman terapkan mulai besok Senin. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Bagi yang ingin request saham-saham apa yang dianalisa, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.